Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah topik yang sangat krusial, yaitu transformasi pendidikan agama Kristen atau PAK di abad 21 ini. Kita bakal bergerak jauh, melampaui metode-metode tradisional yang mungkin selama ini udah melekat banget di pikiran kita. Jadi kalau Anda adalah seorang pendidik, atau sekedar punya kepedulian soal gimana nilai-nilai iman ini diteruskan ke generasi penerus dengan cara yang efektif, Anda dengerin pembahasan yang tepat banget. Coba kita pikir-pikir lagi deh. Selama ini, sadar atau enggak, kita sering banget terjebak pada pendekatan behavioristik. Jadi, cuma sekedar mentransmisikan fakta-fakta Alkitab secara satu arah. Guru asyik ceramah di depan, sementara siswanya pasif dengerin. Tapi tahu nggak, riset membuktikan kalau gaya konvensional ini tuh sebenarnya gagal total buat ngasih pemahaman yang mendalam. Menghafal ayat itu sama sekali bukan jaminan mereka paham secara kognitif, apalagi secara spiritual. Nah, untuk menjawab tantangan itu, kita punya 5 cetak biru hari ini untuk memodernisasi kelas Anda. Kita akan mulai dari ngebahas peran sentral guru, lanjut ke teori konstruktivisme, lalu pendekatan humanisme, strategi kontekstual, dan terakhir, metode apa sih yang terbukti paling efektif dipakai saat ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, peran sentral guru, atau bagaimana kita harus bergerak melampaui sekedar kurikulum yang sifatnya administratif aja. Mari kita mulai dari sosok arsitek di ruang kelasnya, yaitu Anda sendiri. Coba perhatikan baik-baik poin ini. Karena literatur modern itu meredefinisi tugas kita secara drastis loh. Kita ini bukan sekedar mesin pembaca silabus atau mesin penyampai dogma. Sama sekali bukan. Kitalah sang penafsir kurikulum. Artinya, tugas kita lah untuk menghidupkan teks-teks tersebut dan hadir sebagai pendamping spiritual sejati buat anak-anak didik kita. Jadi, bisa dibilang tanggung jawab kita sekarang itu holistik banget. Di satu sisi, kita harus jago jadi perancang pembelajaran yang inovatif, tapi di sisi lain kita juga seorang pembimbing teologis. Dan yang paling penting dari semuanya, kita adalah teladan spiritual. Sederhananya begini, kita tuh ibarat buku terbuka yang hidup, yang terus-terusan dibaca sama murid-murid kita setiap hari di kelas. Luar biasa kan? Nyambung dari situ, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu konstruktivisme, membangun makna, dengan melihat siswa sebagai partisipan yang aktif. Ini adalah pilar teoretis pertama kita. Poin krusialnya di sini adalah, belajar itu bukan olahraga tontonan teman-teman. Konstruktivisme menuntut siswa untuk proaktif. Mereka sendiri yang harus menyusun rumah pengetahuan mereka, bata demi bata, lewat pengalaman pribadi mereka. Pengetahuan spiritual itu nggak bisa main copas alias dipindahkan begitu aja dari kepala kita ke kepala mereka. Harus mereka yang ngalamin langsung. Perbedaannya benar-benar kontras banget. Pola pikir cara lama selalu menganggap siswa itu cuma wadah kosong yang siap diisi hafalan. Nah, kita harus stop cara itu. Dengan pendekatan modern yang berpusat pada siswa, kita justru dorong mereka pakai strategi kayak inquiry dan discovery. Kita berdayakan mereka buat ngunyah materinya sendiri, berani mempertanyakan hal-hal, sampai akhirnya mereka dapat pemahaman kognitif dan spiritual yang benar-benar nancep. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, humanisme. Fokusnya adalah memanusiakan siswa dan membimbing mereka menuju aktualisasi diri. Kalau sebelumnya kita ngomongin kerangka berpikirnya, sekarang kita tambahkan hati ke dalam pendidikan kita lewat teori humanistik dari tokoh-tokoh hebat kayak Maslow dan Rogers. Intinya simple, kita lagi memanusiakan manusia. Kita harus penuhi dulu kebutuhan emosional dan kognitif mereka. Tujuannya apa? Supaya tiap anak bisa bertumbuh jadi versi paling maksimal dari diri mereka sendiri atau yang sering disebut sebagai aktualisasi diri. Lalu, prakteknya di kelas kayak gimana sih? Pertama dan paling penting, buang jauh-jauh deh yang namanya rasa takut akan kegagalan, apalagi pakai disiplin yang kaku banget. Itu cuma bakal matiin daya eksplorasi mereka. Kita harus bisa ngerangkul siswa sesuai dengan kondisi emosional mereka saat itu, dan ngasih ruang buat mereka belajar mandiri dengan cara yang relevan, dan pastinya bermakna buat hidup mereka. Dan tahu nggak yang bikin merinding? Pendekatan humanistik ini sebenarnya udah dipraktikkan dengan sangat sempurna di dalam Alkitab. Coba perhatikan gimana Rasul Paulus memperlakukan Timotius. Paulus nggak cuma nyeramahin anak muda ini, tapi dia benar-benar mementori Timotius dengan penuh empati. Dia bantu Timotius mengatasi ketakutannya, ngebangun ketahanannya, sampai akhirnya Timotius nemuin tujuan rohaninya sendiri. Ini benar-benar contoh humanisme dalam tindakan nyata. Lanjut ke bagian keempat, kita bakal ngebahas strategi kontekstual di kelas. Misi utamanya adalah menjebatani firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Para ahli merumuskan 8 karakteristik dari pembelajaran kontekstual atau CTL ini, mulai dari keaktifan, kerjasama, sampai penilaian yang otentik. Inti dari semuanya ini adalah memastikan kalau materi di kelas itu nyambung langsung sama realita dunia nyatanya siswa. Di saat yang sama, kita asah keterampilan 4C mereka, critical thinking, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Ingat,
Iman itu bukan konsep teoretis aja. Iman harus hidup dan bernapas di dunia nyata. Nih, saya kasih contoh konkret. Pas kita ngajarin firman tentang kasihilah seorang akan yang lain, strategi kontekstual itu nggak akan ngebiarin siswa cuma ngafalin ayatnya doang buat dapat nilai A di ujian. Nggak bisa gitu. Kita dituntut merancang sebuah aktivitas di mana mereka benar-benar mempraktekkan kasih tersebut secara langsung ke komunitas di sekitar mereka. Pengalaman berbuat kasih inilah yang bakal bikin pelajaran itu nggak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Tibalah kita di bagian kelima, sekaligus klimaks dari bedah materi kita, metode pembelajaran yang efektif. Sekarang, yuk kita lihat apa sih yang sebenarnya dibuktikan oleh data di lapangan? Coba perhatikan temuan menarik ini. Ada sebuah riset besar di SMA Negeri Silau Kahean yang membuktikan secara matematis kalau metode ceramah konvensional itu ternyata benar-benar gagal meningkatkan kualitas belajar siswa secara signifikan. Tapi sebaliknya, pas guru pakai metode yang aktif seperti demonstrasi dan resitasi, di mana siswa ikut mempraktikkan dan menjelaskan ulang materinya, hasilnya luar biasa, sangat efektif. Jadi data udah berbicara dengan sangat jelas ya. Tentu aja, sehebat apapun metodenya, gak bakal jalan tanpa yang namanya kreativitas guru. Ini esensi yang mutlak banget. Kita pantang ngajar dengan gaya monoton. Kita harus terus muter otak buat memvariasikan gaya mengajar, merancang pembukaan kelas yang memikat dari menit pertama, memberikan penjelasan yang relevan sama zaman anak-anak sekarang, dan menjaga energi di kelas supaya tetap dinamis. Percaya deh, ngajar itu sebenarnya adalah sebuah karya seni tingkat tinggi. Nah, berhubung sekarang kita udah tahu bukti kuatnya bahwa pengajaran yang aktif, humanistik, dan kontekstual itu jauh lebih unggul dari sekedar ceramah biasa, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Ilmu ini bukan cuma teori buat dicatat, tapi sebuah panggilan untuk bertindak. Jadi, inovasi apa yang bakal Anda lakuin buat mentransformasi kelas dan kehidupan spiritual siswa Anda besok pagi? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak udah bergabung di sesi bedah materi yang luar biasa ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.